kekuatanku. Mari angkat tangan kita sambut anugerahnya. Kami sambut anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Taruh tanganmu di dadamu, katakan kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dari dalam hati katakan kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia sendiri turun ke dalam dunia. Amin. Di dalam pribadi namanya Yesus. Haleluya. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, kami lebih menyadari kasih dan sayang-Mu dari semua pergumulan, persoalan, masalah kami, keadaan kami. Biarlah kami di dalam ibadah ini Tuhan sungguh membuka hati untuk menerima kekuatan-Mu, sehingga Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Apapun keadaan, situasi, persoalan, kami gak akan izinkan itu menghantui ataupun menguasai kami. Tapi kami mau hidup-Mu Tuhan. Nafas hidup-Mu menghidupi kami Tuhan Yesus. Mari nyatakan hatimu, aku butuh Engkau Tuhan Yesus. Nyatakan kerinduanmu, aku ingin Engkau Tuhan Yesus. Aku rindu Engkau Tuhan Yesus. Terus memenuhi hidupku. Aku butuh Engkau Tuhan, bekerja di dalamku. Mengajari aku, menuntun aku, memberi kekuatan, memberi kemenangan. Yesus, haleluya. Sebab itu kami mau Tuhan selaras dengan hati-Mu, selaras dengan firman-Mu. Kami mau firman-Mu menerangi jalan kami, firman-Mu menuntun hidup kami. Yesus, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Kalau Engkau yang paling berharga dalam hidup ini, maka waktu di mana secara khusus kami boleh beribadah menghampiri tahta kudus-Mu adalah waktu yang paling berharga. Amin. Sebab itu kami gak akan izinkan hal apapun yang lainnya untuk mengganggu kami. Dan kami tahu waktu di mana kami datang ke hadirat-Mu Tuhan adalah waktu yang akan menentukan perjalanan hidup kami. Adalah waktu yang akan menentukan kemenangan kami. Adalah waktu yang akan menentukan masa depan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau mau membawa kami bukan hanya mengalami kemenangan, tapi mengalami kemuliaan. Amin. Kepada kemuliaan. Amin. Kami
kami gak mau izinkan hidup kami ditarik untuk dibawa kembali kepada kehinaan. Karena begitu berharga dan mulianya korban-Mu Tuhan. Dan korban itu menjadikan kami Tuhan menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kau menemukan setiap hati kami pagi ini adalah hati yang lapar dan haus. Hati yang sungguh percaya dan menerima firman-Mu. Kau menemukan setiap hati kami hari ini Tuhan. Hati yang lemah lembut. Hati yang bagaikan tanah yang subur. Maka setiap hati kami siap untuk menerima benih kehidupan. Benih berkat-Mu Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk menerima benih kehidupan, benih berkat firman Tuhan katakan. Haleluya, haleluya. Nah sebelum saudara duduk, boleh salam kiri kanan, lalu senyum, bilang aku lihat Yesus melalui engkau. Aku melihat Yesus melalui hidupmu. Ya, puji Tuhan. Semua yang bersuka cita, dan kalaupun gak bersuka cita, tetaplah percaya Tuhan mengasihi engkau. Amin. Maka engkau tetap bersuka cita. Amin. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Nah saudara, tentunya bagi kita yang hidup mengenal kebenaran Kristus yang menjadikan kita keluarganya, maka saudara kita ada di dalam satu wadah yang dimana kita masuk sebagai anggota keluarga. Dan saudara sebagai anggota keluarga di dalam gereja ini, maka bagian yang tidak bisa dianggap ringan adalah ketika kita mau menerima apa yang menjadi pesan tuntunan Tuhan. Saudara sebagai seorang gembala gereja, maka tugas gembala adalah memegang gada dan tongkat. Gada itu saudara sebagai perlindungan. Maka gembala bagaimana membawa pekerjaan Tuhan. Menyatakan pekerjaan Tuhan sehingga kita boleh mengalami perlindungan. Dan kemudian tongkat itu adalah arahan dan tuntunan. Jadi kita tidak hanya mau dilindungi. Rumah kita semuanya punya pagar, terlindungi dengan aman. Tapi apakah saudara gak mau bikin apa-apa? Saya rasa kita betul diberkati, kita betul dilindungi, kita betul boleh sehat. Tapi kita gak mau hidup sia-sia. Maka kita perlu dituntun untuk melangkah. Nah saudara, di tengah situasi yang saya mengajak kita semuanya membuka hati kita untuk melihat bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang menuntun kita untuk melihat bukan hanya keadaan zaman, tetapi bagaimana kita menghadapi keadaan zaman. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kita mesti belajar tahu saudara. Sama seperti kalau saudara ada di negara yang dengan 4 musim. Maka ada musim salju, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim semi. Kalau orang nggak tahu akan musim-musim itu saudara, maka dia nggak bisa mempersiapkan dirinya. Di negara-negara dengan 4 musim ini, maka apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang
mulai daripada musim gugur tahu bahwa sebentar lagi akan musim dingin, maka mereka mulai mempersiapkan pakaian-pakaian untuk menghadapi musim dingin. Tentu pakaian-pakaian pada musim panas, di mana saudara mereka nggak pakai pakaian yang tebal, itu disimpan. Maka musim dingin akan datang, dia pakai pakaian yang mempersiapkan untuk musim dingin. Nah, saudara sudah terlalu amat sering mendengar bahwa kita ada di akhir zaman. Tapi sayangnya, berapa orang yang mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman? Saya percaya saudara, waktu kita sekolah di SD, SMP, SMA, berbeda persiapannya dengan waktu kita masuk kuliah. Lalu waktu kita mulai bekerja, berbeda lagi persiapannya pada saat waktu kita kuliah. Waktu kita menikah, berbeda lagi persiapannya. Saudara, untuk hal-hal yang jasmani yang seperti itu, kita mau mengikutinya. Tapi hari ini saudara, apa yang dibukakan di alam roh, 2000 tahun yang lalu Rasul Yohanes di Pulau Patmos sudah membukakan apa yang terjadi. Bahwa akan terjadi pencobaan atas seluruh dunia. Saudara, pencobaan global ini. Nah, mari kita baca bersama-sama saudara dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Saudara, ada perlindungan atas pencobaan. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan semuanya, salah satu perbedaannya saudara, engkau betul-betul ada di bawah covering proteksinya Tuhan. Amin saudara. Di tengah pencobaan ini, akan banyak yang semakin takut, semakin khawatir, semakin stres, semakin depresi. Tapi anak-anak Tuhan yang menuruti firman-Nya untuk tekun menantikan Yesus datang segera, mereka akan mengalami perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Saudara, ada 3 jenis pencobaan. Yang pertama, pencobaan skala personal. Ini akan terus dialami. Ini enggak tentang akhir zaman saudara. Ini enggak tentang bahwa Yesus akan datang segera hanya gara-gara saudara baru dipecat dari kantor, uang sewa rumah enggak bisa bayar. Ini enggak ada hubungannya. Lalu ada pencobaan skala lokal. Lokal itu bisa keluargamu mengalami pencobaan. Atau saudara di satu kota di mana kita tinggal ada masalah besar terjadi, itu lokal. Tetapi yang Alkitab katakan adalah bahwa hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi. Ini pencobaan global. Pencobaan lokal belum tentu mempengaruhi pencobaan global. Pencobaan personal belum tentu mempengaruhi pencobaan lokal. Tapi pencobaan global akan mempengaruhi kehidupan lokalmu. Bahkan akan mempengaruhi kehidupan personalmu.
Maka itu mari pagi hari ini jemaat yang kukasihi, demi anugerah Tuhan, mari datanglah kepada Yesus. Dia menyediakan perlindungan atas hari yang akan datang ini, saudara. Kalau engkau menyadari apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, saya percaya nggak seorang pun dengan pongahnya, dengan angkuhnya mengeraskan hati dan tidak percaya dan menolak. Saudara, ini bukan lagi isu, ini fakta. Bos kelompok orang di dunia ini, saudara, pemimpin-pemimpin ekonomi dunia ini berkumpul dalam namanya World Economic Forum atau WEF. Dan mereka mulai membicarakan lalu menghasilkan satu agenda yang disebut dengan Great Reset. Satu riset yang paling besar. Saudara bisa menghapus aplikasi di handphonemu, tapi itu cuma aplikasi. Tapi kalau saudara riset handphonemu, maka semua data yang ada hilang. Dan tahukah saudara, ini yang sedang terjadi. Manusia akan dibawa kepada kondisi untuk mengalami the great reset. Targetnya adalah tahun 2030. Motifnya untuk menolong dengan 3 isu. Isu kesehatan, isu keamanan, isu keuangan. Kita sudah tahu kesehatan ini menjadi isu dunia seperti pandemi lalu. Pandemi terjadi, virus terjadi, saudara. Seluruh dunia digoncang. Keamanan dunia pernah digoncang tahun 99. Di seluruh dunia terjadi perubahan hanya gara-gara peristiwa yang terjadi di Amerika. Dan isu keuangan ketika terjadi goncangan ekonomi, saudara. Maka untuk 3 isu ini mereka berpikir bagaimana untuk menolong dunia ini. Tetapi alih-alih menolong dunia, langkah yang berjalan di luar terang firman Tuhan. Manusia nggak sadar mencoba menolong dirinya yang kemudian makin jauh dari Tuhan. Maka saudara, riset dan penelitian mulai menghasilkan berbagai hal yang semakin dicoba dan akan mulai diimplementasikan baik menjelang 2030 dan pada tahun 2030 dan sesudah tahun 2030. Semua teknologi ini, saudara, kemudian akan diimplementasikan menjadi yang namanya transhumanisme. Transhumanism. Apa itu transhumanism? Saudara, bagaimana mengimplementasikan teknologi di dalam tubuh biologi. Biasanya kita memegang teknologi di tangan, tapi teknologi di tangan ini akan dibuat untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Saudara, maka chip akan dimasukkan di otak. Sehingga apa kondisi kesehatan kita akan langsung kelihatan. Sebelum serangan jantung datang, dia sudah mendetek. Lalu nanti dari rumah sakit akan keluarkan berita kepada orang tersebut, maka orang tersebut dipanggil ke rumah sakit.
untuk diperiksa. Terdengar baik? Ya. Lalu untuk isu keamanan, siapapun orang dimanapun berada akan ketahuan kondisinya, keberadaannya. Nggak bisa lari. Lalu untuk keuangan akan kedetek semua. Berapapun harta uang yang kita punya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin kita berpikir, itu kan saya nggak mau. Oh, kita sudah latihan saudara masa pandemi lalu. Orang nggak bisa kerja kalau nggak divaksin. Orang terancam dan akan tiba waktunya. Nggak ada yang bisa menolak. Kenapa? Saudara tahu, di China kita nggak bisa transaksi dengan uang tunai, hanya dengan transaksi digital. Ketika seseorang nggak bayar pajak, maka langsung transaksi digital diblok. Nggak bisa belanja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika seseorang melakukan satu tindakan yang merugikan orang lain, bahkan tindakan kejahatan pidana. Misalnya dia mencuri, langsung terblok. Saudara, apa yang saya tahu, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Jauh lebih besar perubahan yang sedang direncanakan dan dipersiapkan. Antikris adalah apa saudara? Antikris adalah pribadi-pribadi yang bukan hanya menolak Kristus, tapi juga ingin menyerupai Kristus. Kristus itu juru selamat, maka antikris juga ingin menjadi juru selamat. Dan alih-alih mau menolong manusia, yang sesungguhnya terjadi saudara adalah mengontrol, menguasai manusia. Dan saudara, ini bukan sesuatu yang terlalu jauh. Saudara, kembali lagi, negara yang sangat canggih teknologinya adalah China. Di China, kalau saudara ketinggalan handphone, nggak hilang. Dimanapun juga. Saudara ketinggalan barang yang berharga, dompet, nggak hilang. Dimanapun juga. Kenapa? Apakah semua mereka sudah jadi orang yang beriman? Enggak, saudara. Karena CCTV ada di mana-mana. Kenapa? Karena tentara ada di mana-mana. Kenapa? Karena sistemnya sudah begitu ketat. Ketika orang melakukan sesuatu yang merugikan, maka langsung terblok semua. Nggak bisa bayar taksi, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa yang hari ini saudara dengar, ini bukan sesuatu yang jauh. Bukan saudara. Tahun 80-an, tahun 90-an, kalau saya menonton film akhir zaman, saya berpikir seperti ini. Apa iya ya? Masa sih? Mana mungkin. Lalu saya pikir kalau Yesus datang sekarang, ya
besok, ya oke juga. Oke juga. Kalau belum datang dan masih lama, ya nggak apa-apa. Kita jalani hidup ini. Tapi melihat keadaan dunia, saudara, manusia yang seperti, hewan yang seperti dicocor hidungnya, digiring. You like it or you don't like it. It's compulsory. Ikut. Saya nggak tahu gimana 5 tahun lagi. Saya nggak bisa bayangkan 10 tahun lagi. Seperti apa kita. 5 tahun terakhir, semua kita mengalami perubahan yang besar di seluruh dunia. Yang tadinya bisa dengerin, sekarang sulit dengerin. Yang tadinya bisa konsentrasi, sekarang sibuk di HP. Yang tadinya dengar orang tua kalau memanggil, sekarang nggak kedengaran lagi. Ini di depan mata semua. Yang tadinya kalau dinasihatin, wajahnya masih nunduk. Sekarang kalau dinasihatin, wajahnya meringis. Saya nggak tahu 5 tahun lagi kayak apa. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, kita butuh perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Alkitab berkata, aku datang segera. Apakah saudara percaya Yesus datang segera? Atau saudara mulai ditipu setan dengan, udahlah, udah terlalu lama itu terus-terusan dibilang mau datang segera, mau datang segera. Saudara, berita tentang kedatangan Yesus yang pertama, yang kemudian dia datang di kandang domba, itu sudah diberitakan ribuan tahun oleh para nabi. Itu yang pertama. Dan kemudian kejadian enggak? Kejadian. Tapi tahukah saudara, ada yang percaya? Alkitab mencatat saudara dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat 52. Nabi-nabi itu dianiaya oleh nenek moyang orang Israel ini saudara. Kenapa? Mereka membunuh nabi-nabi yang memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus. Saudara tahu satu kondisi di mana sejarah bisa berulang. Berita yang pertama saudara, kedatangannya yang pertama diberitakan oleh nabi-nabi. Nabi-nabi itu saudara dianiaya, nabi-nabi itu dibunuh. Demikian juga saudara, apalagi berita tentang kedatangannya yang kedua kali. Saya nggak tahu berapa saudara, mungkin hari ini nggak ada yang menganiaya dan membunuh yang memberitakannya, tapi menolaknya dengan mengeraskan hati dan tidak peduli. Saudara, kata pencobaan di dalam bahasa asli Alkitab pirasmos artinya kesukaran. Kata pencobaan artinya keadaan di mana semakin membujuk dan merayu. Dan akan tiba waktunya enggak lagi membujuk dan merayu. Akan secara resmi meminta kalian semuanya harus diimplan microchip di dalam tubuh.
Untuk apa? Untuk membawa kita melawan arah. Arah yang tadinya membutuhkan Tuhan, makin tidak membutuhkan Tuhan. Saudara lihat dulu kita, kalau nggak bergaul keluar rasa nggak enak toh. Kita butuh ketemu keluarga, kita butuh ketemu sanak famili, kita butuh ketemu teman-teman, kita butuh ketemu saudara seiman, kita butuh ketemu orang lain. Sekarang saudara lihat, apakah masih sama? Seorang anak bisa di kamar berjam-jam, berhari-hari makan di kamar dengan modal handphone. Seperti nggak butuh apa-apa lagi. Bahkan dia datang duduk di gereja, saudara. Pendeta lagi khotbah, dia main game. Dia scrolling internet. Seperti dia nggak butuh lagi. Dunia sedang membawa kita melawan arah. Padahal saudara, siapapun manusia di muka bumi ini, entah pintar atau bodoh, entah kaya atau miskin, semua akan datang menghadap tahta penghakimannya. Artinya perjalanan hidup kita ini, mau 70, 80, 90, semuanya sebenarnya akan menghadap Dia. Tapi kita sedang dibawa melawan arah. Kata pirasmos berasal dari pirazzo. Maka manusia akan semakin dibawa untuk bekerja keras. Banting tulang. Apa yang dicari? Ketika ibu rohani kita berpulang ke rumah Bapa, saya cuma melihat peti itu. Lalu kemudian dihantarkan ke makam 1 meter kali 2 meter. Semua berkat apapun itu saudara, mau uang, mau rumah, mau tanah, berapa banyak pun nilainya, ditinggal. Tapi kemudian manusia dibawa melawan arah. Hidup bukan untuk bergaul dengan Bapa surgawi. Tapi hidup kemudian dikontrol, dibujuk, sehingga manusia akhirnya hidup melawan arah. Kata pencobaan, pirazzo artinya meneliti dengan detail seperti CCTV. Kalau saudara tahu CCTV, di zoom in, dideketin. Oh, ini sudah terjadi saudara. Pandemi kemarin saudara ada di bandara, saudara di zoom in gak? Bisa ketahuan saudara lagi batuk, pilek, demam. Maka manusia akan semakin di zoom in untuk dikuasai, dikontrol. Engkau akan kehilangan kemanusiaan yang sejati. Saudara, gembala pembina kita Pak Niko share, dia suka nonton acara history, sejarah. Beliau nonton acara sejarah. Beliau nonton sejarah Perang Dunia Pertama. Sejarah Perang Dunia Kedua. Kalau kita ada, nih menurut beliau saudara, kita ada di zaman Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. Maka kita pikir, wah berarti Yesus sudah segera datang dong. Kenapa? Ini pencobaan global. Tentu kita bisa berpikir demikian saudara. Tapi kalau disejajarkan
selaraskan dengan firman Tuhan tentang akhir zaman, Matius 24 ayat 14 berkata begini saudara. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi artinya pemberitaan Injil menjadi tanda kesudahan. Mari perhatiin baik-baik saudara. Bagaimana dengan pemberitaan Injil? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Belum ada dalam sejarah manusia di mana saudara pemberitaan Injil sebesar yang sedang terjadi saat ini. Apa itu? Karena belum ada sepanjang sejarah media-media teknologi seperti ini. Jadi artinya saudara, kalau hari ini kita mengatakan bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat, menurut ayat ini tandanya begitu jelas. Haleluya. Begitu jelas. Belum pernah ada dalam sejarah pemberitaan Injil sebesar, sehebat ini saudara. Kenapa penting bagi kita untuk melihat hal itu? Saudara lihat Matius 24 ayat 22. Kenapa penting saudara? Alkitab berkata, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Surga punya agenda untuk mempersingkat. Kenapa? Karena kalau tidak dipersingkat saudara, keadaan ini begitu makin jauh, makin rusak, makin sesat, makin jahat. Alkitab berkata nanti saudara pada masa tribulasi besar itu saudara, orang ingin mati tapi gak bisa mati. Kenapa dia ingin mati? Karena sudah begitu hidup ini hampa, kosong, tidak punya arti, tanpa tujuan, bagaikan robot yang hanya kerja, cari uang, cari uang. Saudara, cara Tuhan melindungi dengan cara bagaimana? Dia beri firman-Nya. Dan kita yang menuruti firman-Nya, maka kita dilindungi di hari pencobaan itu. Saudara, kalau saudara tahu penerbang pesawat F-16 waktu lagi perang, maka mereka sepenuhnya berpatokan bukan apa yang dilihat mata. Karena di langit cuma lihat apa? Mereka sepenuhnya berpatokan dengan telinga yang mendengar tuntunan. Betul nggak? Mendengar arahan, mendengar berita, mendengar perintah. Kita mau dilindungi saudara. Maka Alkitab berkata, karena engkau menuruti firman-Ku. Firman yang mana? Untuk tekun menantikan Aku. Maka Aku pun melindungi engkau. Kita mungkin dengar firman untuk memberkati kita. Kita mendengar firman untuk kita mengalami mujizat. Kita mendengar firman untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Tapi saudara, mari terima firman yang untuk membuat kita tekun menantikan kedatangan Yesus. Saudara, Matius 25 ayat 1 sampai 13 mencatat ada dua kelompok manusia. Yang pertama disebut dengan mempelai wanita yang bijaksana,
Yang kedua disebut dengan mempelai wanita yang bodoh. Nah saudara, kita mesti tahu dulu saudara, bahwa ini adalah gambaran hubungan yang Yesus berikan. Satu saat nanti kita akan berjumpa dengan Dia dan Dia menjadi mempelai pria. Dan kita semuanya baik pria maupun wanita, kita dijadikan mempelai wanitanya. Saudara, mempelai wanita yang bijaksana adalah yang selalu punya cadangan minyak yang siap supaya pelitanya terus menyala-nyala. Haleluya. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan saudara, ada orang boleh punya handphone, tapi handphone tidak berguna apapun kalau tidak dipakai. Ada orang yang percaya mengaku punya Roh Kudus, tapi kalau dia tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, saudara, maka dia hidup dengan pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri. Maka itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kenalilah saudara bagaimana kita memiliki minyak yaitu Roh Kudus. Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana kita diajar oleh Roh Kudus. Bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kita berada saudara. Bahkan waktu engkau menghadapi tantangan, waktu engkau menghadapi persoalan, waktu engkau menghadapi kekecewaan, waktu engkau menghadapi kesulitan, kesukaran, waktu engkau mengalami penderitaan saudara, hiduplah oleh Roh Kudus, diajarlah oleh Roh Kudus. Itulah mempelai wanita yang bijaksana. Mempelai wanita yang bijaksana ini siap menyambut kedatangan Yesus. Ketika Yesus datang kembali, pelitanya menyala. Saudara, gedung ini boleh terlihat baik, rapi, indah semuanya. Tapi kalau matahari malam tidak ada saudara, lalu kemudian lampu mati, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita mencoba melangkah, tapi kita bingung mau kemana. Yang terjadi waktu kita melangkah, kita bisa tersandung, kita bisa terjatuh. Itulah orang yang tidak punya pelita yang menyala. Dia sulit untuk melangkah, dia ada dalam kebingungan saudara. Maka dia bisa tersandung, maka dia bisa terjatuh saudara. Lalu lama-lama yang terjadi adalah apa? Dia berhenti. Saudara, kalau ruangan gelap saudara nggak tahu mau kemana, yang saudara lakukan apa? Saudara berhenti aja. Berharap akan ada yang datang membawa pelita. Kita pasti memikirkan pertumbuhan bisnis kita. Kita pasti memikirkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita pasti memikirkan pertumbuhan karir kita. Tapi apakah kita memikirkan pertumbuhan iman kita? Dan kita hanya sibuk tadi bekerja keras. Kita sibuk digiring untuk hanya faktor security, ekonomi, dan kesehatan. Kita gak mikirin, udah berapa tahun aku ikut Yesus? Udah berapa tahun aku di gereja ini? Apakah aku jadi murid Kristus? Apakah aku belajar benar-benar? Apakah aku mengalami Yesus nyata di hatiku? Apakah aku mengalami damai sejahtera yang berbeda? Dulu damai sejahtera kalau banyak uang. Dulu damai sejahtera kalau gak ada masalah. Sekarang bagaimana? Apakah aku mengalami pertumbuhan iman? Apakah aku makin kuat di dalam Tuhan? Apakah hatiku mulai berubah? Apakah perkataanku mulai berubah? Apakah perbuatanku mulai berubah? Apakah sikapku mulai berubah? Apakah kemudian aku boleh menjadi berkat? Orang melihat Yesus makin nyata dalam hidupku. Apakah aku menjadi saksi? Apakah aku kemudian menarik orang datang kepada Yesus? Apakah aku memuridkan? Apakah saudara pernah pikirkan itu? Mempelai wanita yang bodoh gak akan pikirkan itu saudara. Pokoknya dia hidup untuk hari ini udah cukup dah. Ya kita hidup baik-baik saja udah cukup. Itu mempelai wanita yang bodoh. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini adalah mempelai wanita yang bijaksana. Saudara tahu?
Salah satu hal yang sulit untuk dilakukan adalah kenapa penyesalan mestinya datang jangan terlambat. Betul nggak? Penyesalan mestinya datang duluan. Jangan sesudah kejadian, betul nggak? Tapi sayangnya terlambat aja. Nanti hari pencobaan yang besar itu datang. Lalu Yesus datang. Kita masih ada di bumi dan kita masuk zaman antikris. Kita mau nyesal, kita mau bilang apa? Saudara, saya tutup dengan Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini bukan tentang peganglah hartamu. Kenapa? Kalau udah diambil gak ada yang bisa menolak. Orang yang hari ini punya 1000 hektar diambil, mau bilang apa? Itu nyata. Yang punya 2000 hektar diambil, mau bilang apa? Ini bukan tentang gitu ya. Yang dimaksud pegang itu apa, saudara? Jangan seorang mengambil mahkotamu. Apa itu mahkota? Ada 5 mahkota di dunia yang Tuhan sediakan. Keluarga Tuhan. Apakah engkau masuk dalam keluarga Tuhan? Lahir baru adalah menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti masuk dalam keluarga Allah. Tapi gereja dirusak dengan mindset di mana gereja hanya tempat restoran. Orang makan sana makan sini semaunya seenaknya saja, saudara. Gereja dirusak oleh mindset orang yang tidak mau tertanam dalam keluarga rohani. Yang memperlakukan gereja hanya sebagai agensi pernikahan, agen pemakaman. Nanti kalau mau nikah baru urus ke gereja. Nanti kalau mau mati baru datang ke gereja urus. Berapa banyak orang datang ke gereja tapi hidup sendiri. Datang ke gereja tapi gak punya keluarga rohani. Saya mau bilang sama saudara, siapapun kita saudara, pendidikan tinggi, sukses dalam karir. Kalau kita tidak membutuhkan keluarga Tuhan, kita sedang berada dalam kondisi rohani yang tidak baik-baik saja. Bahkan sedang terbawa arus dunia. Karena dunia sedang merusak keluarga. Jangan kata keluarga jasmani, keluarga rohani pun dirusak. Gereja bukan restoran, gereja bukan area konser, gereja keluarga. Keluarga. Saudara, mahkota kita adalah apa? Kita jadi anak Tuhan. Mungkin ada saudara yang diangkat jadi anak presiden. Tapi presiden cuma sampai 5 tahun. Sesudah dia gak presiden lagi, saudara gak jadi anak presiden lagi. Tapi engkau jadi anak raja di atas segala raja pemilik surga ini. Saudara, kita menjadi murid Kristus itu adalah mahkota kita. Katakan, mahkota saya menjadi murid Kristus. Saudara dan saya bukan murid pendeta, bukan murid gereja. Engkau adalah murid Kristus. Ini bukan tentang ngefans kepada pendeta. Ini bukan tentang menjadi follower pendeta, follower gereja. Tapi menjadi pengikut Kristus. Ya, kita menghargai pendeta-pendeta, kita menghargai gereja-gereja, kita tahu itulah bagian daripada keluarga Allah. Tetapi tugas pendeta dan gereja seyogianya bukan membawa manusia kepada dirinya, bukan membawa manusia kepada gereja, membawa manusia kepada Kristus. Bapak kita ajak kita datang kepada Yesus. Kita hargai Dia. Kita hargai keluarga kita. Bahkan Papa kita yang mungkin masih jauh dari Tuhan pun kita hargai. Betul gak? Keluarga kita yang jauh dari Tuhan pun kita hargai. Apalagi orang tua kita yang membawa kita kepada Yesus. Apalagi kita ada di dalam keluarga rohani yang membawa kita kepada Yesus. Kita berada di dalam keluarga rohani yang diarahkan kepada Yesus.
Saudara, mahkota kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Di dalam pembinaan pelayanan gereja, saudara, saya menjadi pemimpin. Tapi saya katakan kepada semua yang saya bina, baik itu gembala cabang, koordinator, para pejabat. Ada 100 lebih pejabat gereja ini, saudara. Saya katakan kepada mereka, kalian bukan anak buah saya, kalian rekan sekerja. Kenapa? Karena Tuhan udah jadikan kita naik rekan sekerja. Amin, saudara. Cuman harus ada pemimpin. Kenapa? Karena kalau bawa mobil, kan setirnya 5 toh? Hah? 1 ya? Jadi kepemimpinan bukan mau jadi bos. Kepemimpinan untuk minta hikmat yang mana keputusan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Saya sebagai seorang pemimpin rohani, bapak rohani, saudara, saya ingin orang-orang yang saya bimbing lebih dahsyat lagi. Kita siapkan anak-anak muda di gereja ini, saudara, akan membawa Injil kerajaan surga sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, perhatikan mahkota yang disediakan Tuhan kepada kita adalah apa? Mempelai Kristus. Dan kita harus sampai pada titik di mana kita dalam keluarga bertumbuh, kita jadi anak ini menjadi murid, kita makin wise, kita makin berubah, kita makin berbuah, kita makin menjadi saksi, maka kita dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan, dan kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Kita semua adalah mempelai Kristus yang bijaksana, yang percaya. Katakan amin, saudara. Dan dengarkan, saudara, dari semua mahkota ini tidak ada agama kepercayaan manapun juga yang Tuhannya memberi mahkota yang seperti ini, saudara. Mahkota-mahkota ini, mahkota keluarga Allah, mahkota anak Tuhan, mahkota murid Kristus, mahkota rekan sekerja Tuhan, mahkota mempelai Kristus hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada agama kepercayaan manapun juga yang Tuhannya menjadikan umat yang percaya menjadi keluarganya, menjadi anaknya, menjadi muridnya, menjadi rekan sekerjanya, menjadi mempelainya. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita rayakan Tuhan kita Yesus. Nah, mari, berapa saudara yang mau mengalami perlindungan atas pencobaan global ini? Aku berdoa, Tuhan, pagi ini Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang mengandalkan Engkau. Lindungi kami, Tuhan Yesus. Lindungi, lindungi. Mari mulai berdoa, lindungi aku, Tuhan Yesus. Lindungi keluargaku, Tuhan Yesus. Lindungi anak-anakku. Lindungi sanak keluargaku. Lindungi kami gerejamu, Tuhan. Lindungi. Lindungi kami umatmu yang ada di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Lindungi semua umatmu di seluruh dunia, Tuhan. Mari berdoa, katakan, aku mau perlindunganmu, aku butuh perlindunganmu, Tuhan.